Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah teman-teman semua, seperti biasa pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita tentang kitab Al-Arba'in fi Nahwi wa Sharfi wal Lughat. Kalau kemarin kita teman-teman sudah membahas di halaman ke-32 tentang pembagian i'rab. Jadi kalau kemarin kita ngebahas, i'rab itu selain terbagi 4 rafa, nasab, jar, jazm, dibagi juga menjadi 4, yaitu zahiran, takdiran, mahalan, dan juga hikayah. Insya Allah pada hari ini teman-teman semua kita akan membahas pada halaman ke-33, yaitu membahas tentang mu'rab atau kalimah yang bisa berubah. Jadi buat teman-teman semua yang menyaksikan video ini, yang sudah punya kitab Arba'in bisa dibuka kitabnya di halaman ke-33. Dan bagi teman-teman yang belum punya kitab Arba'in langsung bisa chat di nomor WhatsApp 0857 71797424. Insya Allah nanti saya akan kirimkan PDF Arba'innya secara gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman bisa lihat di sini semua. Jadi pertama di sini ada nih mu'rab. Jadi mu'rab itu adalah kalimah yang bisa berubah. Lah, kalimah yang mu'rab sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya kalimah yang mu'rab itu ada dua, yaitu kalimah isim dan juga kalimah fi'il. Ini yang asli terusan atau lanjutan dari halaman ke-31. Kalau di halaman ke-31 itu tentang alamat daripada kalimah-kalimah. Ini insya Allah contoh-contohnya. Jadi ini adalah contoh perubahan kalimat. Teman-teman bisa dari sini. Yang pertama adalah kalimah isim. Nih, kalimah isim itu ada dua. Ada yang alamat zahirah dan juga ada yang alamat muqaddarah. Kita mulai dari yang alamat zahirah. Yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad ada dua. Sebutkan munsharif, ghairu munsharif. Yang munsharif rafa nasab jar, contohnya Zaidun, Zaidan, Zaidin. Jadi ini mengetahui tentang perubahan-perubahan setiap kalimat daripada isim mufrad sampai nanti ke fi'il mudhari, Ya. Jadi isim mufrad munsharif rafa nasab jar, contohnya Zaidun, Zaidan, Zaidin. Yang kedua, isim mufrad ghairu munsharif, contohnya Ahmadu, Ahmada, Ahmada. Ini ketika rafa, nasab dan juga jar. Yang nomor dua adalah isim musanna. Isim musanna itu ada dua, ada yang asli, ada yang mulhaq. Teman-teman nggak harus paham ini kira-kira isim musannanya asli atau mulhaq. Yang penting tahu dulu istilahnya. Masalah pemahaman nanti kita lanjut akan insya Allah bahas di pertemuan yang akan datang. Di isim musanna itu ada dua, ada asli, ada mulhaq. Yang asli contohnya Az-Zaidani, Az-Zaidaini, Az-Zaidaini. Yang mulhaq contohnya Komaroni, Komaraini, Komaraini. Pokoknya kalau teman-teman lihat contoh yang semacam ini, ada isim yang menunjukkan mana dua yang akhirnya berupa alif nun atau ya nun sebelum akhir di fathah, itu namanya isim musanna. Yang ketiga adalah jama. Nih, jama. Jama ada tiga. Sebutkan jama tasir, jama muannas salim, jama mudzakkar salim. Jama tasir ada dua. Sebutkan munsharif, ghairu munsharif. Yang munsharif contohnya rijalun, rijalan, rijalin. Jadi ketika nofa rijalun, ketika nasab rijalan, ketika jar rijalin. Yang nomor selanjutnya ada jama tasir ghairu munsharif. Contohnya masajidu, masajida, masajida. Satunya ada jama muannas salim. Kang, kok cepet banget Kang? Karena kenapa saya menerangkan cepat saja? Karena yang asli teman-teman ini cuman jadikan contoh saja. Jadi asalkan teman-teman tahu, hafal contohnya, nanti di saat teman-teman baca kitab tinggal disamakan saja. Oh, kalau ada bentuk yang seperti ini, seperti Az-Zaidani, Az-Zaidina, Az-Zaidaini, itu namanya isim musanna. Oh, ada isim yang menunjukkan mana banyak yang berubah dari bentuk mufrad namanya jama' tasir dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jama' muannas salim. Yang asli teman-teman jama' muannas salim itu juga terbagi menjadi dua. Ada yang asli, ada yang mulhaq. Cuman kalau di sini cuman dicantumkan yang asli saja. Teman-teman bisa kasih catatan sendiri di bawahnya. Jadi jama' muannas salim itu ada dua, ada asli dan mulhaq. Yang asli contohnya muslimatun, muslimatin, muslimatin. Yang mulhaq contohnya ulatu, ulati, ulati. Selanjutnya jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim ada dua. Sebutkan asli mulhaq. Yang asli contohnya Az-Zaiduna, Az-Zaidina, Az-Zaidina. Yang mulhaq contohnya Sinuna, Sinina, Sinina. Selanjutnya Asmasita. Asmasita rafa nasab jar, contohnya Abuka, Abaka, Abika.
Jadi yang biasa kita sebut abuka, akuka, hamuki, fuka, jumalin, hanuka itu hanya ketika rofa. Tapi ketika nasab berbeda lagi, yaitu abaka, akoka, hamaki, faka, zamalin, hanaka. Ketika jar juga beda lagi, abika, akika, hamiki, fika, zimalin, hanika. Yang selanjutnya adalah isim mankus ketika nasab. Contohnya dia. Nah, ini yang tadi itu contoh-contoh dari kalimat isim yang alamatnya zahirah atau kelihatan. Yang kedua adalah yang alamatnya muqaddarah atau dikira-kirakan. Itu ada 4, isim masur, isim mankus, isim yang mudhaf pada yang mutakalim, dan juga hikayah mufrad. Yang pertama isim masur. Isim masur ada juga pembagiannya. Isim masur jadi ada 2, ada yang munsharif dan ghairu munsharif. Yang munsharif contohnya ad-dunya, ad-dunya, ad-dunya. Yang ghairu munsharif contohnya Musa, Musa, Musa. Teman-teman kalau nggak ada di sininya di kitabnya bisa catat sendiri, bisa ditambahkan sendiri. Yang kedua adalah isim mankus. Isim mankus contohnya al-qadi, al-qadiyah, al-qadi. Jadi isim mankus ini ketika rafa dan jar alamatnya muqaddarah, tapi di saat dia nasab alamatnya zahirah atau kelihatan. Yang ketiga adalah isim yang mudhaf pada yang mutakalim. Contohnya gulami, gulami, gulami. Yang terakhir adalah hikayah mufrad. Contohnya akbaru, akbaru, akbaru. Itu yang kalimat isim. Jadi kalimat isim contoh-contohnya dari yang isim mufrad, isim musanna, jama taksir, jama mana salim, jama mudzakkar salim, asma sita, isim masur, isim manqus, isim mudhaf pada mutakalim, hikayah mufrad. Contohnya di situ semua. Jadi teman-teman bisa dilihat ya, bisa dilihat dan juga jangan lupa dihafalkan sedikit demi sedikit. Yang nomor 2 adalah yang fiil. Jadi kalau tadi yang isim, sekarang yang fiil. Yang fiil juga ada 2, ada alamat zahirah dan alamat muqaddarah. Yang alamat zahirah itu ada 3. Fiil mudhari shay akhir alladzi lam yattasil bi akhir syai'un, fiil mudhari mutal wawi dan ya'i ketika nasab, af'al khamsah. Yang pertama fiil mudhari shay akhir alladzi lam yattasil bi akhir syai'un, rafa, nasab, jazm. Contohnya yadribu, yadriba, yadrib. Kang, kenapa enggak rafa nasab jar? Kan sudah dikasih tahu bahwasanya kalimat isim itu i'rabnya rafa nasab jar. Berbeda dengan kalimat fiil. Kalau kalimat fiil rafa nasab jazm. I'rabnya rafa nasab jazm. Makanya perubahannya yadribu, yadriba, yadrib. Jadi jangan sampai teman-teman ngomong perubahannya yadribu, yadriba, yadrib. Salah. Tapi perubahannya yadribu, yadriba, yadrib. Yang kedua adalah fi'il mudhari mutal wawi dan ya'i alladzi lam yattasil bi akhir syai'un ketika nasab. Contohnya yaghzuwa, yarmiya. Ini loh, nih. Yaghzuwa dan yarmiya. Yang ketiga adalah af'al khamsah. Af'al khamsah rafa nasb jazm, contohnya yaf'alani, yaf'ala, yaf'ala. Jadi yang biasa teman-teman kira yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu hanya di saat rafa. Tapi di saat nasab, contohnya yaf'ala, taf'ala, yaf'alu, taf'alu, taf'ali. Begitu juga di saat jazm, contohnya yaf'ala, taf'ala, yaf'alu, taf'alu, taf'ali. Yang selanjutnya adalah yang alamat muqaddarah. Itu hanya ada 1, yaitu fi'il mudhari mutal akhir alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ada 3, alif, wawu, dan ya. Ini kan fi'il mudhari mutal akhir itu fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf ilat. Lah, huruf ilat kan ada 3, alif, wawu, ya. Yang alif contohnya yaksha, yaksha, yaksha. Kan alamatnya dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah, hadfu harfi ilat. Jadi perubahannya yaksha, yaksha, yaksha. Sedangkan yang wawu contohnya yaghzu, yaghzuwa, yaghzu. Yang ya contohnya yarmi, yarmiya, yarmi. Jadi kenapa ini dihitamin di sini? Karena yang dihitamkan ini adalah yang alamatnya zahirah. Jadi fi'il mudhari mutal akhir itu alamatnya ada yang zahirah dan muqaddarah. Yang zahirah itu yang di saat mereka mutal alif dan di saat mutal wawi dinainya ketika rofa. Tapi ketika dibaca nasab maka alamatnya zahirah. Contohnya yaghzuwa dan yarmiya. Ya, mohon maaf teman-teman kalau kecepatan karena ya ini yang asli gampang. Teman-teman yang penting hafal, tahu contohnya, tahu bentuknya,
bukan memahami, tahu pembagiannya, nanti insya Allah kedepannya insya Allah mudah ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, kalau keterangan saya yang salah atau mohon maaf, saya juga baru belajar. Semoga sedikitnya manfaat barokah bagi teman-teman semua yang masih kebingungan atau mungkin ingin dijelaskan lebih detail lagi, bisa langsung chat di nomor saya 0857 7179 7424. Dan bagi teman-teman semua yang menyaksikan video ini lewat YouTube, jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, share, and comment. Dan bagi teman-teman semua yang menyaksikan videonya lewat TikTok ataupun sosial media yang lainnya, jangan lupa ditekan tombol like dan share ke teman-teman yang lain supaya konten ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.